Oke sob, kali ini saya akan mengajak kalian sama-sama untuk melihat proses pembuatan kompor gas. Nah, tapi kompor gasnya bukan kompor gas yang menggunakan gas LPG ya, tapi kompor gas yang menggunakan gas DME. Oke? Nah, jadi tujuan video ini sebenarnya sederhana. Bisa kalian anggap sebagai sarana hiburan, bisa juga kalian anggap sebagai sarana untuk edukasi, atau malah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin menggeluti bidang usaha yang sama. Oke lah, yuk langsung mari kita mulai ya. Nah, ini dia bahan baku mayoritasnya sobat ya. Nah, kalau kita lihat ini plat lembaran ya. Tapi ini bukan plat sejenis galvanis karena ini mengkilat, berarti ini ya saya rasa adalah plat stainless steel ya. Oke, saya jeda bentar ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan para pekerjanya adalah orang India ya. Jadi memang video ini bersumber dari India. Ya, India itu adalah salah satu negara yang sudah mengadopsi gas DME juga sobat. Nah, asiknya nih ya, yang namanya untuk perangkat kompor gas itu lebih banyak dikerjakan oleh yang namanya home industry, bukan pabrikan besar. Nah, negara India ini juga sama seperti halnya negara Cina ya, banyak sekali home industrinya. Nah, bedanya kalau di negara Cina itu home industrinya tidak mengekspos profil mereka atau pekerjaan mereka. Nah, sementara kalau di India ini home industrinya memang mengekspos apa pekerjaan mereka. Jadi ya paling gampang kalau kita ingin mencari referensi ya tentunya negara India sobat. Oke, lanjut kita tonton ya. Oke, ini proses pembuatan mal ya. Jadi plat tadi digambari dengan bentuk kompornya, bentuk dasar. Nah, tentunya berbeda ya kalau dengan di pabrik, di mana di pabrik itu memang cetakannya langsung jebret masuk ya. Nah, ini adalah proses menggunting plat yang sudah digambari malnya tadi ya. Nah, sekarang mau diapain lagi nih ya? Oh, seperti dibuat lubang-lubang sobat ya, dengan menggunakan paku. Nah, sekarang kita lihat ini mau diapain ya. Saya sebenarnya sudah menonton videonya, cuma di awal ya, saya tidak menonton. Oh, ternyata mereka memahatnya ya. Berarti ini untuk membuat lubangnya yang untuk tatakannya ya, atau tungkunya ya. Nah, untuk kompor DME dan kompor LPG nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Nanti akan kalian tahu sebenarnya di mana perbedaan untuk gas LPG dan DME untuk kompornya ya. Karena perbedaannya ini mencolok. Sekarang mau dibawa kemana ini platnya? Oh, mau dibor sobat. Nah, kalau melihat bornya yang begini besar, ini berarti untuk lubang tempat mesinnya ya. Oke, ini proses membengkokkan plat yang sudah dipotong tadi. Ini bagian
tengah tungkunya ya. Lihat, mesin ragumnya juga besar banget itu ya. Jadi gampang banget untuk membengkokkan platnya. Nah, kita lihat ini mau diapain. Oh, mau dilas sobat. Jadi berbeda ya dengan kompor di Indonesia yang kebanyakan itu kan pakai baut ya. Hanya beberapa merek kompor itu yang main las ya. Tapi kalau Rinnai itu biasanya kebanyakan pakai baut. Nah, sekarang potongannya tadi, ini potongan yang di tengah tadi untuk tatakan ini mau dibuat apa ya? Mau digunting kembali. Nah, ini plat yang kita lihat dipotong-potong tadi ya. Oh, dibuat seperti apa ini ya? Cetakan. Oh ya ya, saya bisa tebak ini untuk kakinya ya, benar-benar ini untuk kakinya ya, kaki kompornya ya. Nah, bentuknya kan seperti itu ya, sudutnya 90 derajat, benar-benar. Ini adalah untuk kakinya. Nah, sekarang kakinya ini, nah ini kita lihat proses. Nah, kakinya ternyata dilas juga sobat ya, tidak menggunakan baut ya. Kalau seperti ini prosesnya, nampaknya untuk membuat satu buah kompor gas nggak perlu 1 jaman ya. Cepat juga sobat. Nah, ini untuk melas bagian bawah. Jadi bodi kompornya bisa semakin kokoh. Nah, rangkanya sudah terlihat ya sobat ya. Oke, sekarang ini apa ya? Oh, ini untuk membuat kompornya semakin kilat. Karena tadi kan sudah dipegang-pegang tangan ya. Jadi ada bercak-bercak. Dan kalau kita lihat tadi juga kan dipijak-pijak ya. Nah, jadi ini untuk membuat kompornya kembali mengkilat bodinya. Kalau ya bahasa teknisnya ini mesin vanishnya ya. Nah, ini pipa kompornya. Nah, ya, ini juga menarik ya. Jadi pengelasan manual ya, dengan menggunakan tangan, belum menggunakan mesin. Cuma ya pastinya sudah dijamin yang namanya presisi dalam melakukan sambungan lasnya tadi. Nah, sekarang ini adalah tatakan atau tungkunya ya. Nah, ini kelihatannya dicetak juga, dan ini digerinda agar ujung-ujungnya itu tidak tajam ya. Nah, oke. Nah, ini adalah cup burnernya ya. Dan itu corongnya sekarang mau diapain ya? Loh, apa itu disiram gitu ya? Oh, dicat sobat. Jadi berwarna hitam ya. Corong sama ini apa, tatakannya ya. Nah, oke, sebentar saya jeda dulu ya. Jadi perbedaan antara kompor yang menggunakan gas LPG dan gas DME, kalau di India itu terlihat jelas ya. Jadi bagian mesinnya itu memang membedakan. Jadi kalau misalnya kompor dengan menggunakan LPG itu pasti mesinnya itu menggunakan mesin pemantik. Artinya untuk menyalakan kompornya ya tinggal kita putar knobnya, kemudian cetek berbunyi seperti itu. Atau kalau yang model elektrik dengan baterai ya kita tekan tombolnya cetek seperti itu untuk menyalakan. Sementara yang menggunakan DME untuk di India ini beda ya, karena memang mesinnya sederhana. Nah, mesinnya hanya berfungsi untuk membuka aliran gas, memperbesar atau mengecilkan dan memutus aliran gas. Jadi memang sangat sederhana dan berbeda ya. Jadi gas DME yang di India
setahu saya baca informasinya itu kandungan DME-nya ini memang tidak 100%. Jadi menyalakannya memang tidak menggunakan pemanti yang ada di kompor gas, tapi menggunakan korek api. Nah, nanti kita bisa lihat, pasti di ujungnya ada adegan seperti itu sobat ya. Kita lanjut menonton lagi ya. Nah, ini proses pemasangan mesinnya ya. Jadi sederhana. Nah, dibengkokinnya juga pakai tangan itu ya. Nah, seperti ini ya. Mereknya juga keren ya, Pel ya. Saya nggak bisa lihat apakah di atasnya itu tulisannya kain. Jadi ya, tapi udahlah ya namanya merek. Mungkin Pel di India itu kan artinya beda ya. Nah, ini pemasangan knopnya sobat. Ya, simple dan sederhana sebenarnya ya. Ini benar-benar bisa menginspirasi kalian nanti kalau misalnya memang pemberlakuan DME itu benar terjadi ya, yang mau buka usaha kompor tentunya akan lebih mudah. Apalagi perangkat komponennya sudah banyak sekali dijual di pasaran Indonesia. Oke, nah ini bentuknya hampir jadi. Sekarang pemasangan corong burner berikut ke burnernya pada bodi kompor. Jadi ya sederhana ya. Tinggal pasang baut seperti itu saja. Oke, sekarang tatakannya. Oh, tatakannya mau dibor sobat ya. Jadi agak berbeda ya dengan di Indonesia juga ya. Kalau di Indonesia di kita ini kan tatakannya kan dibuat ada lubangnya, jadi tinggal masukkan ceplak gitu aja ya. Kalau di sini dibor ya. Nah, tujuan membuat bor ini pastinya juga agar lebih kokoh lagi. Nah, ini bentuk jadi kompornya sobat ya. Oke, dihubungkan dengan selang sepertinya mau dicoba. Nah, ini nih, kalian lihat ya. Untuk menyalakannya pakai korek api ya. Tidak bisa langsung karena mesinnya tidak ada pemantinya. Nah, kalau kalian lihat sebentar, saya ulangi bentar ya. Oke, jadi seperti kalian lihat menyalakannya dengan korek api dan api yang ada di kompornya cukup merah karena mungkin ini menggunakan gas dari las karbitnya itu sendiri ya, bukan gas DME. Nah, ini bentuk jadinya sobat ya. Oke lah, nah mudah-mudahan video tadi bisa memberikan 3 apa yang saya sebut tadi. Ya boleh kalian sebut sebagai hiburan, boleh juga edukasi. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses pembuatan kompor gas. Atau bagi kalian yang memang bergelut dalam bidang peralatan masakan, bisa jadi inspirasi pula apabila nanti suatu saat kalian ingin membuka usaha yang sama seperti ini sobat ya. Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.